20 Maret 2022, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia di Mandalika. Sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah. Mandalika, sirkuit impian dan guyuran hujan. Tahun 2022, akhirnya Indonesia punya lagi balapan MotoGP setelah lebih dari 2 dekade cuma bisa nonton dari layar kaca sambil berharap ada komentator yang enggak nyebut Marc Marquez tiap 5 detik. Sirkuit Mandalika di Lombok jadi panggungnya dan semua orang heboh. Bukan cuma pecinta MotoGP, tapi juga yang mendadak ikut-ikutan ngerti padahal biasanya cuma tahu balapan kalau ada bocah trekan di jalan kampung. Sejak jauh-jauh hari, persiapan sudah ribet banget. Dari penonton yang berebut tiket, pedagang yang siap jualan cilok premium, versi harga MotoGP, sampai ibu-ibu yang berdoa biar Valentino Rossi balapan lagi, padahal udah pensiun. Di pedok, para pembalap udah mulai pemanasan. Fabio Quartararo, sang juara dunia, lagi pose keren buat Instagram. Sementara Marc Marquez, seperti biasa, sibuk latihan jatuh tanpa ragu. Aku suka tantangan, katanya, sebelum hampir salto dari motornya sendiri. Di tribun, para penonton sudah bersemangat. Ada yang bawa bendera Indonesia segede kasur, ada yang sibuk live di Instagram, dan ada juga yang lebih fokus ke jualan kopi keliling. Tapi ada satu hal yang nggak masuk di agenda. Cuaca Mandalika yang moodnya lebih labil daripada netizen Twitter. Menjelang balapan utama, tiba-tiba langit berubah warna. Angin mulai kencang, awan gelap berkumpul, dan petir nyamber kayak lagi audisi jadi maskot sirkuit. Lomba dimulai jam 3, tapi ini kok kayak jam 3 pagi di film horor. Gumam seorang komentator. Hujan turun. Bukan gerimis manja, tapi hujan yang kayak dikirim langsung dari surga buat nguji kesabaran manusia. Aspal sirkuit langsung berubah jadi kolam renang dan para pembalap mulai lebih khawatir soal nyelam daripada ngebut. Race director pun nggak mau ambil risiko. Balapan ditunda. Di pedok, para pembalap pada panik. Quartararo sibuk memegang helmnya, Maverick Vinales melirik langit penuh harap, dan Jack Miller malah main air di pit lane. Bro, kapan lagi bisa balapan sambil berenang? Katanya sambil nyipratin air ke mekaniknya sendiri. Sementara itu di tribun penonton nggak kehabisan akal. Ada yang buka jas hujan, ada yang malah nyanyi hujan-hujanan di Mandalika ala konser akustik. Dan ada juga yang jualan bakso langsung di tempat duduk. Tapi di tengah semua kekacauan itu ada satu sosok penyelamat, pawang hujan. Wanita berjubah kuning itu maju ke tengah sirkuit membawa mangkuk, dupa, dan tekad baja. Dengan penuh kepercayaan diri, ia mulai ritualnya. Penonton terdiam. Pembalap menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Sementara komentator bingung antara harus menjelaskan atau ikut tepuk tangan. Dan entah bagaimana, dalam waktu singkat, hujan mulai reda. Sirkuit Mandalika resmi jadi tempat MotoGP pertama yang pakai strategi hujan manual, celetuk salah satu jurnalis. Race director akhirnya mengumumkan balapan lanjut. Para pembalap kembali bersiap, mesin motor meraung, dan Grand Prix Indonesia siap dimulai lagi. Tapi kejutan Mandalika belum selesai. Drama star dan tikungan petaka. Setelah pawang hujan sukses jadi MVP hari itu, balapan akhirnya siap dimulai. Para pembalap kembali ke grid start. Para mekanik sibuk memastikan motor nggak mendadak berubah jadi jet ski, dan komentator mulai naik semangatnya. Di tribun, suasana makin panas. Penonton yang tadi basah kuyup udah mulai kering berkat matahari Lombok yang nggak mau kalah eksis. Sementara itu, pedagang asongan masih semangat jualan. Kali ini bukan jas hujan, tapi es kelapa. Di grid, Fabio Quartararo kelihatan serius. Oke, kita fokus. Harus menang, katanya dalam Muhyiddin. Jack Miller, beda lagi. Dia masih nyengir kayak baru aja menang lomba panjat pinang. Marc Marquez, dia nggak ikut balapan. Iya, sejak sesi pemanasan tadi pagi, Marquez udah mengalami 4 kali jatuh. Dengan satu kecelakaan yang bikin dia harus ke rumah sakit. Netizen langsung rame, ada yang prihatin, ada yang bercanda, dan ada yang heran. Kenapa Marc tetap dipanggil The Baby Alien? Padahal udah kayak The Stuntman Alien. Tapi balapan tetap harus jalan. Lampu merah menyala, 1 detik, 2 detik. Lepas, balapan dimulai. Semua motor melesat kayak roket. Fabio Quartararo langsung tancap gas, Jack Miller nyempil di belakangnya.
sementara para pembalap lain sibuk berebut posisi. Tapi di tikungan pertama drama langsung terjadi. Jorge Martin tiba-tiba melebar, sementara Johann Zarco hampir kehilangan kendali. Sementara itu Alex Rins yang dari awal pede-pede aja malah hampir disalip oleh Enea Bastianini yang entah kenapa muncul dari dimensi lain. Dan di belakang mereka ada satu kejadian yang bikin seisi tribun teriak serempak. Seorang marshal kepleset di pinggir lintasan. Ya bukan pembalap tapi marshal. Orang ini niatnya mau cepat-cepat keluar dari trek sebelum motor-motor melintas, tapi malah terpleset. Dia panik, bangkit, lalu lari sekencang mungkin sambil menghindari motor yang lewat dengan kecepatan 300 km/jam. Wow, kecepatan sprintnya hampir kayak motor Moto3, komentar seorang penonton. Di pedok, para tim balap juga mulai tegang. Tim Ducati berharap motor mereka bisa menang, tim Yamaha berharap Quartararo bisa tetap di depan, dan tim Honda, ya mereka cuma bisa nonton karena Marquez nggak ikut. Sementara itu di dalam trek persaingan makin sengit. Quartararo masih memimpin, tapi Miller dan Francesco Bagnaia mulai mendekat. Tikungan demi tikungan mereka lewati dengan jarak nyaris nol. Mesin meraung, ban ngesot, dan aspal sirkuit panas. Meskipun sebelumnya sempat jadi kolam renang. Tapi lalu drama terjadi. Di lap keempat Bagnaia nyaris tergelincir. Beruntung dia masih bisa mengendalikan motornya, tapi posisi melorot. Sementara itu Zarco dan Rins mulai memanfaatkan momen buat menyerang. Di tribun seorang penonton spontan teriak, "Bero, ini bukan drifting." Sementara itu di pedok tim Ducati mulai panik. "Peko, jangan kayak Marquez, tolong," ujar salah satu mekanik sambil nyaris gigit headset sendiri. Lap demi lap berlalu dan balapan makin panas. Quartararo tetap di depan, tapi Jack Miller nggak tinggal diam. Di belakang mereka, Zarco mulai nyusul, sementara Alex Rins kelihatan kayak orang lagi main game di level tersulit. Di sisa 5 lap terakhir, semua orang mulai menahan napas. Apakah Quartararo bisa bertahan? Apakah Miller bisa menyalip? Apakah ada kejutan di tikungan terakhir? Dan yang lebih penting, apakah Marshall yang tadi kepleset udah baik-baik aja? Semua akan terjawab di episode 3, Hujan, Overtake, dan Sprint terakhir. Hujan, overtake, dan sprint terakhir. Balapan semakin sengit. Fabio Quartararo masih di depan, tapi Jack Miller mulai makin dekat. Johann Zarco yang dari awal kalem-kalem aja, tiba-tiba muncul di barisan depan, bikin semua orang bertanya-tanya, "Loh, dia dari mana?" Di tribun, suasana makin panas. Penonton yang tadi sibuk jualan bakso sekarang udah berdiri semua, ikut tegang. Ada yang heboh merekam pakai HP, ada yang sibuk update story Instagram, dan ada juga yang cuma bengong. Karena dari awal sebenarnya nggak ngerti MotoGP tapi ikut nonton biar kelihatan keren. Di pedok, mekanik mulai deg-degan, tim Yamaha udah siap pesta kalau Quartararo menang. Sementara tim Ducati mulai ngunyah headset lagi gara-gara Miller dan Zarco tiba-tiba adu kecepatan di belakangnya. Tapi tiba-tiba, cuaca Mandalika nggak mau kalah dramatis. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung lagi. Angin mulai kencang dan semua orang mulai panik. "Bro, baru balapan 20 menit kok udah kayak film survival," guam seorang penonton. Di trek, para pembalap mulai waspada. Aspal yang tadi kering sekarang mulai licin. Quartararo yang masih memimpin mulai merasa motornya sedikit goyang. Sementara itu Jack Miller yang emang jago di kondisi hujan malah makin semangat. "Bro, ini kesempatan gue," katanya sambil narik gas. Dan benar aja, di tikungan ke-12 Miller berhasil menyalip Quartararo. Sontak seisi tribun heboh. Fans Quartararo teriak, fans Ducati bersorak, sementara ada satu orang yang teriak, "Beli cilok 3.000. Nggak peduli balapan, yang penting jajan. Tapi drama belum selesai. Zarco yang entah dapat energi dari mana tiba-tiba juga menyusul Quartararo. Lap demi lap berlalu dan kini Jack Miller memimpin diikuti Zarco dan Quartararo. "Ya ampun, ini kayak plot twist di film balapan Hollywood," kata seorang jurnalis. Di pedok tim Ducati mulai gembira. "Oke, Jack bisa menang, jangan jatuh Jack, jangan jatuh." Di atas motor Miller tetap fokus. "Oke, tinggal 4 lap lagi, gua nggak boleh blunder." Tapi kemudian hujan deras lagi. Balapan jadi semakin gila. Aspal makin licin, visibilitas makin parah dan beberapa pembalap di belakang mulai tergelincir.
Salah satunya Jorge Martin yang tiba-tiba hampir meluncur keluar trek. Beruntung dia aja masih bisa mengendalikan motor, tapi netizen langsung rame. Bro, itu hampir masuk Lombok Timur. Di 3 lap terakhir kondisi masih kacau. Jack Miller berusaha bertahan di depan, tapi Zarco makin dekat. Sementara Quartararo juga nggak mau menyerah. Lalu di lap terakhir, tikungan ke-16, segalanya terjadi. Zarco menyerang. Dia berusaha menyalip Miller, tapi Miller tetap bertahan. Quartararo juga mencoba ikut dalam perebutan posisi. Di tribun, orang-orang pada teriak. Ada yang menutup mata karena tegang, ada yang malah live TikTok sambil ngomong, "Cuy, ini baru seru, jangan lupa follow ya." Masuk tikungan terakhir, Jack Miller masih di depan, Zarco ngejar, Quartararo ikut nyempil, dan akhirnya garis finish. Siapa yang menang? Juara Mandalika Pesta, para penonton. Akhirnya, balapan yang penuh drama itu sampai juga di garis finish. Para pembalap meluncur dengan kecepatan tinggi membelah aspal Mandalika yang basah dan licin. Para penonton di tribun masih terjaga ketegangannya dengan mulut hampir tertutup masker, tapi tak bisa menahan sorak-sorai. Jack Miller akhirnya berhasil melintasi garis finish pertama. Dengan wajah lelah tapi penuh senyum, dia melambai ke tribun mengacungkan jari telunjuk seperti berkata, "Ini kemenangan buat kalian semua, terutama yang jualan kopi." Zarco yang hampir mengejar di tikungan terakhir harus puas berada di posisi kedua. Sementara Quartararo yang sempat memimpin harus puas dengan posisi ketiga. Meski begitu, semua pembalap di podium tetap berpelukan. Karena mereka semua tahu cuaca di Mandalika lebih sulit ditaklukkan daripada tekanan dari fans di seluruh dunia. Para penonton pun langsung berteriak karena ada yang melompat kegirangan, ada yang langsung selfie dengan latar belakang podium. Di sisi lain, beberapa penonton malah bingung karena panggung juara ternyata lebih mirip panggung konser dangdut. "Woi Jack Miller, gue kira lo bakal nyanyi lagu dangdut bro," teriak seorang penonton sambil cekrek foto dengan latar podium. Di sisi lain, ada juga yang malah lebih fokus ke pertanyaan klasik. Siapa yang jualan es kelapa tadi? Di pedok, para mekanik akhirnya bisa bernapas lega. Semua pekerja keras mereka terbayar lunas dan mereka bisa kembali ke hotel dengan hati senang. Meski dalam pikiran mereka masih ada satu pertanyaan besar. Kenapa cuaca Mandalika begitu galak? Tapi yang paling luar biasa adalah reaksi fans lokal. Di tribun, banyak sekali orang yang mengenakan baju khas Lombok, membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan Mandalika, rumah MotoGP. Dan meskipun hujan sempat turun, semangat mereka tetap tinggi. Ada yang membawa tikar untuk duduk, ada yang memakai jaket lebar, dan ada juga yang membawa keripik pisang untuk dijual di tengah balapan. Namun para fans itu nggak cuma merayakan hasil balapan. Mereka juga merayakan fakta bahwa Mandalika kini jadi bagian dari sejarah MotoGP. Beneran deh, tadi gue sempet ngelamun kalau ini kayak mimpi, kata seorang fan yang baru saja merasakan sensasi jadi penonton MotoGP pertama kali di Indonesia. Tapi pas Miller menang, gue langsung teriak bro. Terus tiba-tiba banyak yang jualan pizza di sebelah gue. Kenapa ya? Di luar sirkuit, jalan-jalan Lombok yang tadinya sepi, kini penuh dengan motor dan mobil yang beriringan. Semuanya merayakan acara ini dengan gaya yang lebih unik. Beberapa pengendara motor bahkan berpesta sambil nonton balapan lewat ponsel di jalanan. Tanpa peduli sirkuit udah kosong. Mereka tetap merasa ikut nonton, meskipun gak ada lapisan aspal buat mereka. Gue kira kalau ponsel udah nonton MotoGP langsung dapat hadiah. Salah seorang pengendara motor berkata sambil tertawa. Tapi apapun yang terjadi, Grand Prix Mandalika tetap jadi sejarah luar biasa. Semua orang senang, dari para pembalap, mekanik, hingga para penonton yang sempat diguyur hujan, yang tahu bahwa meski ada banyak hal tak terduga, dari hujan yang datang entah dari mana hingga motor yang berjuang menaklukkan lintasan licin, semangat untuk balapan tetap menyala. "Indonesia, negara MotoGP," teriak salah seorang penonton mengangkat bendera merah putih. "Tunggu aja tahun depan kita bikin balapan yang lebih seru lagi. Tapi jangan hujan-hujan lagi ya."